Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find the light and shine. Selamat sore Bapak Ibu Talented People. Selamat datang di acara webinar Menjadi Leader yang Dapat Diandalkan. Buta, Talented People sekalian, sebelum dimulai, saya akan cek terlebih dahulu apakah suara saya terdengar jelas. Jelas, Mbak. Apabila suara saya terdengar jelas di Zoom Talented People, mohon bisa ketik angka 1 ya pada kolom chat. Satu. Oh enggak ya, enggak boleh ya. Enggak boleh ya. Terima kasih Bapak Ibu Talented People sekalian. Selanjutnya saya ingin memastikan apakah gambar saya terlihat jelas di layar Bapak Ibu. Jika gambar saya terlihat jelas, bisa ketik angka 2 ya pada kolom chat. Terima kasih Bapak Ibu Talented People sekalian. Nah, sudah hadir di sini sahabat Talented People kita semua dari berbagai instansi maupun perusahaan. Untuk itu, mohon Bapak Ibu Talented People bisa ketikkan di kolom chat di mana Bapak Ibu Talented People bekerja atau ditugaskan saat ini. Oke, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Peradilan Agama Kota Binjai, ada yang dari Lampung, Kota Bandar Lampung, kemudian ada yang dari Distipora Kabupaten Buleleng, kemudian ada dari Jakarta, PTDI. Terima kasih Talented People yang sudah hadir di Zoom. Baik, Bapak Ibu Talented People sekalian, kita akan segera mulai acara kita pada sore hari ini. Sebelumnya kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah. Bagi yang Muslim, kemudian bagi yang beragama lain, silahkan menyesuaikan. Berdoa dimulai.
Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu talented people sekalian, perkenalkan nama saya Wike Arnesa dari tim e-consulting. Hari ini saya akan memandu talented people sekalian dalam acara webinar Talent DNA dengan tema menjadi leader yang dapat diandalkan. Webinar Talent DNA adalah webinar yang dilaksanakan setiap Senin dan Kamis pada sore hari untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun korporasi. Webinar Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find our light and shine. Bagi talented people, harap mengikuti secara berakhir karena kami akan memberikan giveaway berupa satu free live tools Talent DNA kepada satu orang pemenang. Silakan berpartisipasi secara aktif. Nanti di akhir acara kami akan mengumumkan siapa pemenangnya. Talent DNA People, saya ingin tahu siapa di antara peserta yang hadir sudah tahu tentang Talent DNA? Silahkan ketik saya tahu apabila sudah mengetahui tentang Talent DNA dan saya belum tahu apabila belum mengetahui mengenai Talent DNA. Pada sore hari ini kita ada dua segmen, yaitu segmen pertama mengenai peran AKBP Edwin Afandi sebagai Wadir Lantas Polda Jabar. Dan di segmen yang kedua, kita akan mengenal lebih jauh Bapak AKBP Edwin Effendi sebagai pribadi dan anggota Polri. Dan saya mau ingatkan bahwa kita akan ada sesi khusus untuk Bapak dan Ibu yang belum mempunyai atau sudah mempunyai Talent DNA untuk kita diskusi secara langsung dan kita pandu untuk melakukan pendaftaran di sesi akhir nanti. Siap, kita memulai webinar di sesi sore hari ini. Sebuah kehormatan kami juga kedatangan bintang tamu kita hari ini yaitu Bapak AKBP Edwin Afandi, Sarjana Ilmu Kepolisian Magister Hukum. Izin hari ini kita sebut dengan Pak Edwin. Beliau merupakan Wadir Lantas Polda Jabar. Sejak tahun 2003 hingga sekarang, beliau memiliki perjalanan karir antara lain Kasat Lantas Bandung, Cirebon, dan Bogor, kemudian Wakapolres Indramayu dan Bandung. Berikutnya, beliau juga pernah menjabat sebagai Kapolres Gunung Putri Polres Bogor dan Majalengka, hingga saat ini sebagai Wadir Lantas Polda Jabar. Selamat sore, Pak Edwin. Terima kasih sudah hadir membersamai. Selamat sore. Salam super. Oke, siap Bapak. Support. Sebelum pembahasan dan diskusi lebih lanjut bersama Bapak AKBP Edwin Afandi, kita perkenalkan Coach Ari Ningtyas Prameswari yang akan jadi fasilitator sore ini, yang biasa kami panggil Coach Tias, yang sudah hadir juga. Coach Tias adalah salah satu Project Manager ISQ dan juga sebagai Branch Manager ISQ Jawa Barat. Selamat sore, Coach Tias. Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu talented people, jika ada pertanyaan silahkan diketik di room chat ya Bapak Ibu. Pada sore hari ini kita akan ada dua segmen, yaitu segmen pertama mengenai peran AKBP Edwin Afandi sebagai Wadir Lantas Polda Jabar. Kemudian di segmen kedua
kita akan mengenal lebih jauh Bapak AKBP Edwin Effendi sebagai pribadi dan anggota Polri. Bersama fasilitator Talent DNA Coach Tias, silahkan Coach Tias. Oke, terima kasih Wike sudah membuka acara hari ini ya. Apa kabar Pak Edwin? Baik, Mbak Tia. Ya, siap Komandan. Izin ya Komandan ya, saya panggilnya Kak Edwin ya. Oke. Jadi Pak Edwin, hari ini kita mau dengar cerita nih dari Pak Edwin mengenai sebagai Wadir Lantas Polda Jabar. Apa saja saat ini program yang sedang berjalan di Lantas Polda Jabar, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Mbak, suaranya feedback. Iya, benar ada feedback. Sebentar. Oke, boleh dicoba Bapak? Baik. Ya. Alhamdulillah. Yang pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali atas undangan dari ISQ. Hari ini mengundang saya untuk sama-sama bersilaturahmi, membahas tentang talent DNA. Yang pertama, saya berbahagia bisa hadir bersama rekan-rekan semua, talented people. Mudah-mudahan kita semua memahami diri kita melalui talent DNA. Rekan-rekan sekalian yang hadir di sini, saya sangat bahagia karena kami di Ditlantas Polda Jabar tanggal 23 November 2023 kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan talent DNA untuk 200 orang personil Ditlantas. Luar biasa. Menurut saya ini adalah berkah yang kita dapatkan karena salah satu program yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Jabar adalah pembinaan personil. Kebetulan kami di sini adalah Wadir Lantas Wakil Direktur yang salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan kepada personil kami sehingga personil kami memiliki kompetensi agar dapat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka dengan baik. Beberapa tugas yang diberikan tentunya harus diberikan kepada personil yang memiliki kompetensi yang baik. Nah, dalam pembinaan personil ini pasti ada pembagian kewenangan, pasti ada pembagian tanggung jawab. Nah, di situ kita dengan adanya talent DNA, tadinya kita mengundang ISQ untuk ke Ditlantas Polda Jabar, inginnya selain motivasi kita juga ada hal baru nih, talent DNA. Tadinya kita hanya berpikir hanya melakukan empowering personil kita, memiliki motivasi yang baik. Ternyata dengan talent DNA kita memiliki gambaran masing-masing personil, gambarannya apa, bagaimana mereka selama ini bekerja atau talent apa yang mereka miliki. Dan alhamdulillah dengan pelaksanaan talent DNA, bahkan kita memiliki gambaran talent DNA di masing-masing satker. Di situ alhamdulillah program kita yaitu melakukan pembinaan personil ini lebih mudah, lebih gampang menggambarkan apa yang akan kita lakukan ke depan. Begini, dalam sebuah situasi tentunya kita harus selain bisa memberikan tugas dan tanggung jawab, kita juga harus memahami personil kita seperti apa. Nah, di situ kita bisa memberikan tugas dan tanggung jawab itu dengan baik kepada orang yang tepat. The right man on the right place lah kira-kira. Kemudian tugas-tugas yang lain yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Jabar untuk operasional tadi dari sisi pembinaan. Sekarang untuk tugas operasional sangat banyak, alhamdulillah kepolisian
negara Republik Indonesia bertanggung jawab untuk memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Kami di Ditlantas Polda Jabar memiliki tugas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban berlalu lintas di jalan. Punya tugas ini diemban oleh seluruh jajaran satuan lalu lintas dengan berbagai macam program dan kegiatan. Program dan kegiatan itu salah satu diantaranya adalah pengembangan electronic law enforcement. Apa itu electronic law enforcement? Yaitu perpindahan dari tilang manual yang biasa polisi stop di jalan, kemudian melakukan penilangan, kita sudah mulai berpindah ke electronic law enforcement menggunakan kamera. Jadi di kamera itu dipasang artificial intelligence, kemudian dengan kamera tersebut kita mengcapture pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan. Setelah itu dari hasil tangkapan layar kemudian dimasukkan ke back office membuat surat tilang digital yang kemudian dikirimkan ke para pelanggar. Pelanggar pun kemudian melakukan konfirmasi, setelah itu pelanggar bisa menyelesaikan tilangnya dengan membayar denda di Briling yang telah disediakan. Ini adalah perubahan dinamika organisasi, di mana sebelumnya Polri itu melakukan penilangan manual, tapi di tahun-tahun sekarang kita melakukan penindakan dengan electronic law enforcement. Ada perubahan, perbedaan budaya yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga butuh adanya upaya cepat dari kita untuk segera menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Kemudian tugas yang lain seperti misalnya membahas tentang rencana umum nasional keselamatan. Bagaimana kita menciptakan pengemudi yang berkeselamatan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan. Ini tentunya tidak lepas dari koordinasi dengan stakeholder terkait untuk meningkatkan keselamatan di jalan. Peran banyak pihak, terutama juga nanti masyarakat juga perlu dikembangkan bagaimana mereka meningkatkan budaya tertib lalu lintas di jalan. Kemudian tugas lainnya seperti peningkatan pelayanan SSB, SIM, STNK, dan BPKB. Perlu diketahui hari ini kami seluruh jajaran Ditlantas Polda Jawa Barat dan Polres Jajaran sedang meningkatkan pelayanan kepada kaum disabilitas. Tanggal 3 Desember nanti adalah Hari Disabilitas Internasional. Hari ini kita launching untuk peningkatan pelayanan perolehan SIM-D bagi kaum disabilitas. Jadi kemarin ada audiensi dengan Bapak Kapolda dan Bapak Dirlantas terkait dengan kesetaraan kaum difabel untuk mengurus administrasi SIM. Selain juga kita meningkatkan pelayanan kepada halayak normal, kita juga sudah mulai membenahi diri, meningkatkan loket-loket pelayanan itu yang ramah dengan difabel. Ini tentunya mudah-mudahan dengan upaya-upaya ini bisa memberikan manfaat terutama kepada kaum difabel. Mungkin itu Mbak sekilas peran dan tanggung ya, jawab. Pak. Ada pembinaan, ada operasional, demikian Mbak. Dari pembinaan tadi ya Pak, bagaimana concern, bagaimana menggunakan salah satunya ya Pak, pengembangan SDM-nya dengan menggunakan talent DNA yang dalam waktu dekat yang sudah dilakukan minggu lalu. Dan kalau dilihat nih menarik banget Pak di operasional ya Pak. Bagaimana menggunakan electronic law enforcement, kemudian bagaimana membuat tertib lalu lintas dengan rencana umum nasional keselamatan yang dilakukan ya Pak. Dan satu lagi adalah bagaimana juga dalam pelayanan bagi disabilitas. Nah, dari beberapa yang sifatnya operasional nih Pak, apa saja nih Pak yang saat ini menjadi tantangan? Tantangan kita ke depan sangat banyak. Yang pertama, sekarang kita masuk dalam tahun politik. Kemudian dinamika pelaksanaan tugas tentunya sangat dipengaruhi oleh kondisi ini.
Kita Polri berupaya untuk memberikan hal yang terbaik untuk masyarakat. Kemudian kita Polri memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Di samping itu juga dinamika politik yang bergerak ataupun ada di masyarakat juga sangat mempengaruhi dengan kinerja tugas Polri. Dalam artian Polri berupaya memberikan yang terbaik, namun ada saja hal-hal yang di sisi masyarakat dinilai Polri masih kurang atau dinilai Polri tidak netral dalam melaksanakan. Nah, ini sangat tergantung oleh dinamika yang terjadi. Kemudian masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat sekarang sudah mulai meningkat. Seperti contoh kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas sedikit menurun karena adanya perubahan mekanisme penilangan. Jadi masyarakat sekarang terlihat lebih tidak tertib di jalan, namun sambil berjalan kita membenahi sisi hardware dan software dari kebijakan ini. Mudah-mudahan ke depan akan terbentuk formulasi penindakan yang baik sehingga tetap menimbulkan efek jera di masyarakat, tetap menimbulkan kesadaran di masyarakat. Tentunya kehadiran polisi tetap untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Oke. Oh, jadi ada hardware dan software ya Pak, dan apalagi tadi Bapak cerita berkenaan mengenai proses electronic law enforcement ini, berarti kan ini udah berpindah dari manual ke digital ya, Pak Edwin ya. Oke, nah dalam waktu dekat sendiri Pak, hal apa yang ingin dicapai oleh Dirlantas Polda Jabar Pak? Untuk beberapa hal yang ingin dicapai, yang pertama dari sisi pembinaan, kita tentunya menginginkan personil kita memiliki kompetensi yang baik. Kompetensi yang baik itu kita lihat dari skill, knowledge, dan attitude-nya yang baik, sehingga personil kita tetap memiliki motivasi, tetap memiliki memegang teguh prinsip, visi dan misi, dan personil kita capable dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Kami sering menyampaikan kepada personil bahwa hal yang paling utama yang perlu diperhatikan adalah masalah kesehatan. Kesehatan itu tidak hanya kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental. Dengan besarnya beban tugas pekerjaan, ini akan sangat-sangat menyita waktu personil untuk melaksanakan tugas-tugas mereka ke depan. Sehingga mereka lupa berolahraga, mereka lupa memakan makanan yang sehat, mereka lupa waktu istirahat, mereka lupa pola istirahat yang baik. Ini perlu kita ingatkan personil agar personil kita tetap dalam kondisi prima untuk melaksanakan tugas-tugas sehari-hari. Bahkan ada asumsi, ada anekdot gitu, penyakit polisi itu ada 3 katanya. Apa tuh Pak? Yaitu asam urat, gula, sama kolesterol. Tugas-tugas polisi itu sangat banyak sehingga mereka sedikit abai lah untuk memperhatikan masalah kesehatan. Itu terus kita ingatkan kepada personil. Kemudian yang berikutnya adalah kesehatan mental. Kesehatan mental di sini tentunya perlu kita pahami bahwa ada lagi cerita kalau di polisi itu pagi berangkat, anak belum bangun. Pulang kantor, anak sudah tidur. Itu saking roda tugas yang cukup berat sehingga mereka lupa akan sendirinya mereka itu bagaimana gitu. Sehingga mereka lupa untuk mungkin bersenang-senang, liburan, healing. Jadi kesehatan gitu ya, Pak. Betul. Jadi mereka dari sisi kesehatan mental juga perlu diperhatikan. Kita melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kesehatan itu secara berkelanjutan 6 bulan sekali kita periksakan, sehingga kita harus memastikan bahwa personil kita dalam kondisi sehat mental. Itu dari sisi pembinaan. Kemudian dari sisi operasional yang ingin kita capai tentunya sangat banyak ya.
Karena tugas-tugas kepolisian terus berlanjut. 1 kali 24 jam kita dibutuhkan kehadiran oleh masyarakat. Namun yang paling penting adalah kita memiliki target yang ingin kita selesaikan. Beberapa di antaranya di tahun ini yaitu pengembangan sarana prasarana ETLE tadi. Jadi secara kebijakan anggaran, baik itu dari kepolisian sendiri ataupun bantuan dari pemerintah daerah, kita koordinasikan untuk meningkatkan sarana prasarana penindakan dengan elektronik law enforcement tersebut. Kemudian kita juga melakukan beberapa kegiatan yang sifatnya untuk meningkatkan kemampuan personil, ataupun kita juga melakukan kegiatan lainnya yang seperti sekarang kita berada di operasi Mantap Brata. Operasi Mantap Brata itu adalah operasi kepolisian pada saat pengamanan pemilu. Nanti di bulan Desember kita juga melakukan operasi Nataru, yaitu pengamanan Natal dan Tahun Baru. Itu hal ke depan yang akan kita selesaikan. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini juga, ya saya terima kasih nih, termasuk healing. Jadi, refleksi ke diri sendiri itu termasuk healing. Kita kadang lupa memikirkan diri kita sendiri. Luar biasa nih Pak Edwin. Sehebat apapun strategi operasional yang akan dijalankan ya Pak, ujung-ujungnya mengeksekusi adalah SDM juga. Maka tadi Bapak sangat memperhatikan bagaimana pembinaan SDM, ya, yang pasti harus sehat secara fisik dan juga mental. Karena disitulah salah satu kunci kesuksesan bagaimana kita bisa menjalankan hal-hal yang tadi sifatnya target operasional tadi ya Pak Edwin ya. Pak Edwin, mungkin dalam kesempatan ini boleh juga nih Pak disampaikan dukungan apa Pak yang diharapkan dari masyarakat agar bisa mensukseskan apa yang menjadi program Bapak tadi? Baik, tentunya kepolisian memiliki 3 tugas pokok. Yang pertama, menciptakan keamanan, ketertiban masyarakat. Yang kedua, Polri menegakkan hukum. Yang ketiga, melakukan kegiatan melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Di bidang lalu lintas sendiri, kami ditugaskan untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban lalu lintas. Ada hal yang sangat-sangat kami butuhkan dari masyarakat, yaitu budaya tertib berlalu lintas. Karena kita merasakan sendiri bahwa sekarang masyarakat sudah mulai mengabaikan terkait dengan keselamatan pada saat berada di jalan. Masyarakat tidak membuat SIM karena ingin selamat, tapi membuat SIM karena takut polisi. Contoh misalnya Mbak Tias nanya sama anaknya, kamu bikin SIM ya, gitu misalnya ya, biar kamu selamat di jalan. Kalau Mbak Tias, Coach Tias tanya ke anak, bikin SIM ya, biar tidak ditangkap polisi. Kan 2 hal yang sangat berbeda ya Pak. Luar biasa. Jadi kepedulian masyarakat kita terkait dengan keselamatan di jalan ini sudah mulai menurun. Sehingga kami dari kepolisian sering melaksanakan sosialisasi, kampanye berkeselamatan, apel besar klub otomotif, datang ke sekolah-sekolah, datang ke instansi terkait, ke tukang ojek, kemudian melakukan kegiatan bantuan sosial. Ini tentunya dengan harapan meningkatnya kepedulian masyarakat terkait dengan keselamatan di jalan. Tahun ini angka kecelakaan meningkat. Bahkan datanya di tahun ini itu sekitar di Jawa Barat 3 orang rata-rata per hari meninggal dunia karena kecelakaan. Nah, ini sangat memprihatinkan. Kenapa memprihatinkan? Karena kalau kita hanya melihat data berapa orang yang kecelakaan tanpa melihat berapa orang anak yang tidak memiliki ayah lagi, berapa orang istri yang menjadi janda karena suaminya meninggal, berapa keluarga yang kemudian tingkat perekonomiannya
menurun akibat keluarganya yang potensial dan produktif tidak lagi mungkin meninggal dunia atau mengalami cacat tetap, kaki atau tangannya nggak ada. Nah, perlu adanya sosialisasi yang lebih dari pihak kepolisian dan juga partisipasi dari masyarakat untuk turut serta peduli terkait dengan keselamatan lalu lintas di jalan. Kita tidak pernah berpikir begini, masyarakat tentunya ya, saya berkendara hari ini selamat enggak? Padahal kalau di kota Bandung ya, kota Bandung, Jawa Barat dan sekitarnya kemacetan terjadi di mana-mana. Kemudian pelanggaran lalu lintas terjadi di mana-mana. Tentunya tanpa kesadaran dan kepedulian masyarakat ini tidak akan bisa meningkatkan tingkat keselamatan lalu lintas di jalan. Demikian, Mbak. Wah, luar biasa nih. Saya semakin tersindir nih oleh Bapak ya tadi dengan hal yang sebenarnya hal yang simpel, sederhana ya Pak. Buat SIM itu bukan karena takut ditangkap polisi, tapi esensi di balik itu adalah bagaimana kita bisa selamat di jalan. Demikian ya Pak. Thank you nih Pak Edwin, saya mendapatkan hal yang sederhana tapi mendalam nih. Karena selama ini punya SIM takut ditangkap polisi nih Pak. Sehingga menghindari hal yang lebih yang lebih mendalam gitu ya. Benar, tentang bagaimana ya, mudah-mudahan di sini yang hadir adalah yang masyarakat Jabar maupun di tempat lain juga jadi terinspirasi ya atas tadi yang disampaikan oleh Pak Edwin gitu, bahwa peran serta kita masyarakat untuk berpartisipasi dalam tertib berlalu lintas itu sangat diperlukan. Thank you Pak Edwin. Oke, menarik sekali, rasanya kita sudah mengakhiri di segmen 1 ya, Wika ya. Saya kembalikan kepada Wika, silakan Wika. Iya Bapak, terima kasih Bapak sudah menjelaskan beberapa dari peran dan tanggung jawab Bapak sebagai Wadir Lantas Polri. Izin, kita akan melakukan sesi break time dahulu Bapak selama 5 menit. Buta meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta. Bapak Ibu, jika mau istirahat sebentar, mau minum, mau makan snack, kami persilahkan ya Bapak Ibu. Dan jika dari Bapak Ibu Talented People ada pertanyaan pada Bapak AKBP Edwin Avandi, saya persilakan untuk diketik di kolom chat. Potential with talent
Baik, mari kita masuk ke segmen kedua kita, yaitu kita akan mengenal lebih jauh Bapak AKBP Edwin Effendi sebagai pribadi dan anggota Polri. Bersama fasilitator Talent DNA Coach Tias, sebelum itu berikut latar belakang Talent DNA yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu, pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2, yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu, saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya Talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan Talent DNA. Dengan Talent DNA. Berikut adalah top talent Bapak AKBP Edwin Afandi, yaitu ada top 10-nya, accountable, advisor, artikulatif, autoritatif, aversive, kolektor, convincing, decisive, developer, dan directive. Dan kemudian di bottom 5-nya ada kompetitif, inisiator, genuine, forgiving, dan kontemplatif. Yang nantinya akan kita lihat lebih detail. Nah, kalau kita lihat di sini, talenta dari Pak Edwin terdiri dari 3 warna, yaitu berwarna merah, kuning, dan biru ya Pak. Kira-kira kenapa ya warna tersebut? Mari kita simak penjelasan berikut ini mengenai tipe talent DNA dari pencetusnya langsung, yaitu Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide secara rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan Talent DNA. Ada 4 Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita diskusikan bagaimana kombinasi top dan bottom talent Bapak AKBP Edwin Afandi di segmen 2 sebagai peran pribadi dan anggota Polri bersama Coach Tias. Silahkan Coach Tias. Oke, thank you Wike. Ya, jadi izin nih Pak Edwin, di sesi berikutnya kita mencoba melihat apa yang menjadi top talent dan bottom talent Bapak ya. Oke, suaranya agak bergema. Oke, kemudian kalau kali ini masih bergema ya. Coba Wike boleh di stop share screen-nya. Oke, saya coba yang share screen. Oke,
Saya coba, saya share screen, apakah masih berguna? Oke, sudah ya, sudah ya. Mudah-mudahan nggak bergema nih, Gimana, pemirsa yang ada hadir? Apakah masih bergema suaranya? Masih, Mbak. Masih ya. Oke, oke. Saya coba share screen. Ya, lumayan ya. Nggak ada suaranya bergema ya. Oke. Mohon maaf sebelumnya, kita bisa lanjutkan. Nah, tadi sudah dijelaskan di dalam video sebelumnya bahwa di dalam talent DNA itu ada 45 ada 45 di mana terbagi menjadi 3 tipe. Di dalam tipe-tipenya itu ada yang berwarna merah, yaitu yang disebut dengan action, yang warna biru disebut dengan action, bagaimana talenta yang sifatnya adalah perilaku yang berhubungan dengan motivasi, semangat, ambisi gitu ya. Dan yang berwarna kuning atau disebut dengan network, ini bagaimana talenta-talenta yang kaitannya adalah dengan mempengaruhi orang lain, membangun hubungan gitu. Sedangkan yang berwarna merah adalah action, bagaimana talenta-talenta yang dalam hal ini perilakunya adalah bagaimana cara berpikir dan bertindak. Oke, kalau kita lihat dari talenta yang dimiliki Pak Edwin, maka ada 4 yang berwarna kuning ya, yaitu advisor, artikulatif, convincing, dan developer. Kemudian 3 yang berwarna merah dan 3 yang berwarna kuning di bagian top 10-nya. Top 10 adalah talenta-talenta yang sifatnya alami dan spontan yang biasa digunakan. Sedangkan yang disebut dengan bottom 5 adalah talenta-talenta yang sifatnya adalah tidak alami. Kalaupun kita lakukan, ini adalah sesuatu yang kadang sering membuat kita stres gitu. Oke, untuk kita paham nih tentang apa yang menjadi talenta yang dimiliki oleh Bapak Edwin, mungkin saya ingin bertanya ya Pak, beberapa hal nih Pak Edwin. Boleh ya Pak Edwin ya? Boleh banget. Tadi kita melihat nih tentang perjalanan karir Bapak ya Pak, dari 2003 hingga sekarang ya, kalau tidak salah saya membaca, di mana banyak sudah perjalanan jabatan yang Bapak lalui, bahkan lokasinya pun juga berpindah-pindah ya Pak, sebagai anggota Polri udah wajib seperti itu ya Pak Edwin ya. Nah, boleh Pak, di dalam proses perjalanan karir Bapak, apakah ada Pak sebuah tugas yang paling berkesan dan membanggakan nih Pak dalam prosesnya? Boleh sharing Pak Edwin? Baik, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa di semua tugas yang saya lalui sangat-sangat berkesan. Bahwa di situ ada dinamika tugas yang akhirnya harus saya selesaikan. Jadi itu seperti pengembangan karir. Di awal kita diangkat IPDA, itu AKP gitu. Itu adalah tugas-tugas di level pelaksanaan. Kemudian sekarang saya berada di, setelah itu kan pangkatnya Kompol AKBP, itu ada di level middle manager. Ya nanti mungkin Kombes, Jenderal, itu high manager. Di semua tugas itu memiliki kesan masing-masing. Karena beban tugas yang diberikan kepada saya berbeda antara di level perwira sekarang kita berada di level perwira menengah. Satu yang menjadi concern saya terkait dengan pelaksanaan tugas, saya tidak bisa bekerja sendiri. Itu yang ada dalam mindset saya.
keberhasilan saya adalah keberhasilan dari seluruh tim. Mhm. Sehingga saya selalu menginginkan kerjasama, partisipasi dari seluruh personil yang ada di lingkungan saya. Sehingga pada saat saya mengambil langkah ataupun mengambil cara bertindak, itu tentunya yang pertama saya lakukan adalah bagaimana orang di sekeliling saya itu melaksanakan tugas dengan baik, memiliki kompetensi yang baik, sehingga pada saat pelaksanaan tugas mereka akan pertama dengan senang hati melaksanakan tugasnya karena mereka mampu. Iya. Pada saat melaksanakan tugas terukur karena mereka paham situasi dan beban tugas yang disampaikan kepada mereka. Dan saya pun bisa mendelegasikan wewenang kepada mereka, beban tugas itu kepada mereka, mempercayakan tugas itu kepada mereka, sehingga mereka mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, dan kita hanya memberikan advice, pengawasan, pengendalian kepada mereka, karena mereka sudah memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Itu Mbak kira-kira. Dan setelah saya tahu talent DNA, ternyata Gimana tuh, Pak? kehidupan saya memang seperti itu gitu. Oke. Maksudnya saya harus mengadvise orang, saya harus mempengaruhi orang lain, saya harus mendevelop orang lain, saya harus direktif melaksanakan petunjuk dan arahan, saya harus accountable, saya harus otoratif. Itu kayak berjalan dengan sendirinya gitu. Karena itu adalah talent yang saya kembangkan sejak dulu. Mohon maaf, Pak, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan yang hari ini ikut dalam DNA Talent. Bukan berarti talent bottom 5 kita itu bukan berarti kita tidak memiliki kemampuan untuk itu, tapi hanya kita tidak memiliki bakat alami di situ. Setelah tahu DNA Talent, saya merasakan saya butuh orang-orang yang memiliki bottom talent kekurangan saya. Melengkapi gitu ya, Pak? Ya, melengkapi saya. Saya butuh personil, baik itu komandan saya, baik itu anak buah saya, yang melengkapi DNA, melengkapi talent saya. Bahkan kemarin saya berdiskusi dengan Mas Ramdhani sampai akhirnya saya meminta istri saya untuk ikut DNA Talent. Ya, begini. Ada hal yang menarik yang saya ingin sampaikan. Contoh, pada suatu ketika kita merasakan kedekatan dengan seseorang. Baik itu kedekatan itu bisa tersampaikan komunikasi, dia bisa menerima arahan dari saya, dia bisa menerima pesan dari saya, dia bisa lebih memiliki bahasanya chemistry. Tapi pada orang lain itu tidak terjadi. Walaupun saya sudah berupaya untuk melakukan pembicaraan, diskusi dan lain sebagainya, ini orang sedikit ada penolakan, sedikit tidak mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Termasuk ke istri saya pun sekarang sudah mulai saya hitung itu. Kita sebagai manusia kadang berpikir ini sepertinya ada hal gaib yang kemudian menghubungkan saya dengan dia, memudahkan komunikasi dengan dia. Tapi ternyata setelah saya memahami DNA Talent, ternyata ada beberapa talent yang saya butuhkan dari dia, yang saya tidak ada. Ini melengkapi saya gitu. Ternyata saya ngelihat istri saya kan, talentnya apa aja. Kemarin kan saya, ternyata di bottom 5 saya itu dilengkapi sama top 10-nya istri saya gitu. Jadi ternyata kenapa sih kita bisa nyambung gitu. Oh ternyata hal itu dipengaruhi oleh talent kita. Gua butuh dia, dia butuh gua gitu. Mohon maaf. Itu kira-kira.
Oke, thank you nih Pak Edwin. Ternyata sampai nggak cuman personil anggota di Dirlantas ya Pak yang diberikan talent DNA, bahkan sampai kepada istri pun juga Bapak merasa itu perlu ya Pak Edwin ya. Banget perlu. Ya Karena pasti. kan Gimana Pak? ini kadang kita dalam suatu pembicaraan gitu dengan mungkin orang lain, mungkin dengan keluarga, mungkin dengan istri. Ada kalanya kita kok dalam hal ini dia nggak nyambung sih, kok dalam hal ini ada penolakan sih, kok dalam berkegiatan seperti ini ada satu hal yang saya inginnya seperti ini, dia inginnya seperti itu. Nah ternyata dengan kita mengetahui DNA talent orang-orang di sekeliling kita, ini bisa menggambarkan sedikit, bukan alasan pemaaf, tapi memang talent dia seperti itu. Kalau kita ingin maju, kalau kita ingin mengembangkan diri kita, kenapa kita tidak mencoba memahami sudut pandang dari sisi dia? Kenapa kita tidak memahami talentnya dia? Ini untuk maju bersama ya Mbak, bukan kemudian saling menyalahkan, kamu tuh top 5-nya kamu tuh itu, top 5-nya kamu tuh itu, bukan. Tapi kita bagaimana mengembangkan top 10-nya kita sehingga pribadi kita itu semakin baik ke depannya. Oke. Jadi saya izin untuk me-wrap up ya Pak dari yang Bapak sampaikan. Tadi pada saat saya bertanya, apa nih Pak tugas Bapak yang paling membanggakan? Terus tadi Bapak menyatakan bahwa Bapak tidak bisa bekerja sendiri, lebih suka bagaimana bekerja sama dan berharap partisipasi dari seluruh personil Bapak gitu ya. Dan bagaimana proses Bapak dalam melibatkan personil Bapak di dalam pekerjaan. Tadi Bapak sampaikan adalah dengan cara memberikan memberikan advisor seperti itu ya. Bagaimana mengembangkan mereka. Nah, karena ini talented people yang ada di Zoom ya, Pak Edwin ini memiliki talenta advisor ya, berarti dorongan untuk mempengaruhi orang lainnya itu adalah dengan memberikan nasihat, dengan memberikan saran seperti itu ya. Dan Bapak itu juga memiliki developer. Ini adalah bagaimana orang developer ini, Pak Edwin adalah orang yang sangat sabar dalam mendidik orang lain gitu. Jadi kesabarannya tuh yang dididik nggak cuman yang memang tadi Pak punya kemampuan ataupun juga punya potensi, tapi kadang juga yang nggak punya potensi juga Bapak didik nih gitu. Iya, mungkin Bapak melihat misalnya ada seorang tukang parkir di kantor gitu ya, nah itu Bapak juga contoh itu Pak seperti itu. Jadi itu adalah salah satu bagaimana dorongan mendevelop yang sangat sabar. Bahkan orang yang developer ini, dia akan bahagia kalau orang yang dididiknya lebih berhasil dibandingkan Bapak sendiri gitu. Itu salah satu biasanya yang menjadi perilaku orang yang developer. Dan dari tadi sejak kita bertemu ya, kita senang sekali mendengar Pak Edwin dalam menyampaikan pesannya, karena Bapak ini punya artikulatif, sehingga pada saat Bapak menyampaikan kesan, kemudian juga mungkin mempresentasikan sesuatu itu menjadi sesuatu yang jelas dan menarik. Apalagi Bapak punya convincing gitu ya. Jadi cara Bapak di satu sisi mempengaruhi orang lain itu bisa jadi dengan cara yang soft gitu ya Pak Edwin. Namun juga mungkin kadang agak otoritatif juga, keras juga. Gimana tuh Pak Edwin menurut Bapak? Boleh Pak, sharing Pak. Betul sekali Mbak. Jadi yang pertama terkait dengan developer tadi. Iya. Saya pernah ditugaskan di Papua. Di sini saya menjadi Kasubdit Gasum. Polda Papua. Saya punya anak buah itu ada sekitar 80 orang dan 80 orang ini adalah orang asli Papua. Istilahnya mayoritas itu orang Papua. Dan perlu effort yang luar biasa untuk memberikan pemahaman kepada mereka terkait dengan tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka. Dan di situ saya sangat enjoy, menikmati bagaimana mencoba memahami kultur set dari mereka, bagaimana saya mengencourage mereka untuk menjadi polisi yang baik gitu. Dengan mohon maaf sedikit perbedaan budaya antara
di Jawa dengan di Papua misalnya. Oke. Jadi saya punya keyakinan pada saat itu bahwa semua orang bisa memiliki versi terbaik bagi dirinya. Nah, di situ kita dengan segala macam situasi, ternyata apabila dengan penanganan yang baik, maka mereka juga akan menjadi pribadi-pribadi yang baik. Dan mereka juga memiliki kompetensi yang baik untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Walaupun kita memang menghadapi situasi yang lebih berat di sana. Kemudian saya juga pernah menjadi namanya Daniontar, Komandan Batalion Taruna. Itu adalah seorang perwira yang ditugaskan untuk mendidik dan membina calon-calon polisi Taruna Akpol. Nah, di situ saya merasakan kalau kita memiliki mindset yang baik, saya menanamkan kepada mereka, kita itu punya dua serigala di kanan dan kiri kita. Kalau kamu ada serigala hitam dengan serigala putih. Kalau kamu ingin menjadi serigala hitam, kamu lebih banyak memberi makan pada serigala hitam. Tapi kalau kamu ingin menjadi serigala putih, kamu harus lebih banyak memberi makan kepada serigala putih. Maksudnya kebiasaan-kebiasaan mana yang kemudian kamu pilih? Apakah kamu mengambil kebiasaan yang bermalas-malasan atau kebiasaan yang membuat kamu menjadi orang yang rajin, efektif, dan bisa melakukan tugasmu dengan baik. Nah, dengan tugas-tugas yang seperti itu, saya sepertinya lebih enjoy ya untuk melaksanakan mempengaruhi orang, mengajak orang untuk lebih baik hidupnya. Tadi benar yang disampaikan oleh Coach Tias bahwa saya lebih suka apabila anggota saya yang berprestasi. Ini kelihatan tuh dari bottom pipe saya gitu. Saya lebih suka melihat orang-orang yang saya advise, saya bangun, saya didik, mereka berprestasi daripada orang Bapak melihat sendiri. sendiri gitu. Kompetitif tadi ya, Pak? Kompetitif ya? Tadi bahwa akhirnya kalau dalam tipe orang gitu, saya lebih ke fasilitator kayaknya. Ke seorang yang ingin berprestasi untuk diri sendiri gitu. Lebih ke bagaimana lingkungan saya lebih siap untuk melaksanakan tugas. Intinya demikian. Wow. Tadi dengan kalimat Bapak ya, seperti itu tagline ya buat Bapak. Kalimatnya kita memiliki versi terbaik gitu ya. Nah, itu kata-kata seorang advisor dan developer nih. Gimana Pak kerasanya? Bahkan banyak orang datang minta advisor Bapak atau lebih banyak Bapak yang datang, apa maksudnya Bapak melihat sesuatu langsung Bapak kasih advice tuh Pak? Seperti apa tuh Pak? Situasinya itu di tahap di sekarang ya atau di beberapa dinas saya atau waktu-waktu yang lalu itu sepertinya itu intinya adalah gini, ada permasalahan kemudian saya mencoba mengajak mereka ke bagaimana menyelesaikan itu dengan sudut pandang yang berbeda. Kadang kan banyak orang mentok ya dalam menghadapi sebuah permasalahan. Sebagai seorang pimpinan tentunya kita dituntut untuk memiliki jalan keluar. Nah, di situ saya mencoba mencari point of view yang berbeda dari yang dilakukan oleh anggota saya. Nah, disitulah kadang-kadang kita berpikir bahwa anggota ini harus punya pemahaman pemikiran yang berbeda dari yang sebelumnya dilakukan. Nah, itu tugas pimpinan. Itu tugas komandan lah kira-kira seperti itu, Mbak Tias. Baik. Oke, tadi yang Bapak sampaikan saya agak ini juga nih agak relate nih. Saya menangkap ada sebuah relate. Kalau di sini kan tergambar bahwa Bapak itu tadi adalah bagaimana banyak orang datang tuh juga untuk mencari apa nih jalan keluarnya gitu ya, atau bertanya ke Bapak seperti apa jalan keluarnya pada saat ada terjadi sesuatu. Nah, biasanya hal apa Pak yang menjadi dasar Bapak memberikan advice tersebut Pak? Bagaimana cara Bapak bisa menentukan ini adalah jalan keluar yang baik, ini adalah advisor yang baik, seperti apa tuh Pak?
prosesnya yang dilalui? Yang pertama, proses ataupun jalan keluar itu sebenarnya di benak manusia sudah ada. Mereka juga sudah punya jalan keluar versi mereka sendiri. Cuman yang perlu dipahami adalah kita perlu membutuhkan fakta-fakta, kita membutuhkan clearance atau kejelasan dari sebuah permasalahan. Kalau kadang kita mendapatkan permasalahan, kemudian kita langsung berpikir bagaimana menyelesaikan permasalahan itu, kita akan mendapatkan hanya sudut pandang tertentu saja. Tapi kalau kita menemukan banyak fakta-fakta, kejelasan dari permasalahan tersebut, nantinya akan relate sendiri. Saya kadang begini, Mbak, dalam sebuah perjalanan tugas ataupun tugas-tugas yang diemban, ternyata bidang satu dengan bidang yang lain itu punya permasalahan yang berbeda. Tapi ternyata kalau mereka menyelesaikan secara bersama, yang bidang satu terselesaikan dengan kelebihan yang bidang lain. Bidang lain terselesaikan dengan kelebihan yang bidang lain. Jadi saling melengkapi. Jadi kita hanya, oh kamu seperti ini masalahmu, kamu seperti ini masalahmu. Oh ternyata kalau kalian itu coba menyelesaikan bareng-bareng, itu terselesaikan. Jadi butuh fakta-fakta yang sangat banyak, tidak hanya sekedar melihat permasalahan dari kulitnya, tapi coba lihat permasalahan itu sampai akar masalah. Hingga itu dari kejelasan fakta itu bisa mengarahkan kita ke arah sudut pandang penyelesaian yang berbeda-beda, dan kita bisa memilih nih penyelesaiannya dari sudut pandang yang mana. Pada saat Bapak membutuhkan fakta sehingga bisa menemukan apa yang menjadi akar permasalahannya, biasanya prosesnya seperti apa tuh Pak yang Bapak lakukan? Diskusi. Yang pertama diskusi ini mencoba menggali dengan yang punya permasalahan. Atau setelah kita coba menggali dari satu orang, tidak cukup. Kita harus menggali lagi dari orang lain. Kita harus melihat lagi permasalahan itu dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya ada orang yang melaporkan dan ada orang yang dilaporkan. Kita tidak mungkin menyelesaikan permasalahan itu dari sudut pandang yang melaporkan saja. Kita juga harus melihat sudut pandang dari orang yang dilaporkan, yang dinyatakan bersalah. Kita harus melihat itu sudut pandang itu. Sehingga pada saat kita mengambil keputusan atau cara terbaik untuk menyelesaikan masalah, fakta-fakta itu jelas, gamblang, mudah kita apa bahasanya itu Mbak, menyelesaikan tali yang cut. Nah, kalau tadi saya sampaikan apa yang saya coba simpulkan nih Pak Edwin dari yang Bapak ceritakan, bahwa Bapak itu mengumpulkan fakta, caranya ya bagaimana menggali dari satu sisi ke satu sisi lagi, mendengarkan apa yang antara melaporkan yang dan dilaporkan. Sebenarnya ini tergambar dari talenta Bapak adalah kolektor ya. Kolektor ini adalah bagaimana talenta bakat seseorang, bagaimana dia mengumpulkan informasi, data ataupun fakta, Pak. Dan di dalam proses Bapak mengumpulkan tersebut ya mungkin dengan cara bertanya, tadi ya menggali informasinya ya Pak, atau melihat dari dokumen-dokumen yang dikumpulkan. Jadi Bapak itu nggak mudah untuk menyampaikan advice tadi, prosesnya ada. Dan satu lagi Bapak ini kan memiliki aversif. Aversif adalah talenta seseorang yang selalu melihat berbagai resiko. Jadi kalau misalnya tadi Bapak advice dan Bapak melihat ada datanya seperti apa, di satu sisi Bapak kumpulkan, di satu sisi juga dalam bentuk penyelesaiannya, Bapak pasti akan memilah yang mana nih. Selalu waspadalah istilahnya Pak, dengan aversif ini. Gimana tuh menurut Pak Edwin? Apakah benar Pak seperti itu Pak? Relate banget. Relate banget ya. Nah boleh Pak, nih saya ingin tanyakan lagi. Dalam proses sekarang Pak menjalankan tugas yang dihadapi ini, secara pribadi apa Pak yang menjadi tantangannya saat ini? Baik, tantangan tugas kita ke depan itu memang kalau tugas polisi nggak bakal selesai.
sampai akhir dunia gitu. Karena saya pribadi memiliki prinsip bahwa saya ingin bermanfaat untuk orang lain. Tantangan ke depan tentunya adalah dinamika organisasi dan dinamika masalah sosial yang terjadi di masyarakat, karena isi bergerak di ranah itu. Tapi pada apa namanya, berbagai kesempatan tentunya, yang pertama saya merasakan bahwa sebagai pribadi ya tidak, tadi ada yang tanya apakah Bapak apa namanya di kolom chat sepintas, apakah Bapak pernah suntuk gitu. Lagi suntuk, saya setiap hari punya perang dalam diri saya sendiri untuk bagaimana memutuskan mana yang baik, mana yang jelek. Dan ini tentunya kita berprogres untuk menyelesaikan masalah-masalah yang akan kita hadapi ke depan. Banyak masalah, tapi tetap optimis untuk bisa menyelesaikan itu. Tentunya tadi alhamdulillah dengan Talent DNA kita bisa, yang pertama, meminimalisir resiko untuk tidak salah dalam mengambil asumsi terhadap seseorang. Gitu. Bahkan kemarin juga kita mendapatkan gambaran talent dominan dalam satu unit. Itu bisa memberikan gambaran kepada saya, kalau misalnya mereka saya kasih tugas seperti ini, ternyata talent dominannya mereka seperti, oh nggak bisa. Ini perlu ada rombakan organisasi, mungkin mereka cocoknya untuk bidang tugas ini dengan talent DNA. Ini luar biasa aplikasinya di lapangan, tentunya membutuhkan pemahaman juga terhadap talent DNA ini. Tidak hanya menganggap bahwa sudah cukup sampai di sini, saya top 10 saya ini, bottom 5 saya ini gitu ya Pak. Bottomnya saya ini tidak sampai di situ, tapi lebih kepada introspeksi, pemahaman diri, pemahaman orang lain di sekitar kita. Sehingga kemarin disampaikan bahwa kalau dengan talent tertentu itu ada peningkatan 788 kali perkembangannya. Kalau dengan talent yang bottom 5 itu cuma 50% perkembangannya. Maksudnya adalah saya menangkap di situ ada sebuah peluang di mana saya pribadi bisa meningkatkan kapabilitas diri saya di bidang top 10 saya untuk meningkatkan kualitas pribadi. Dan begitupun orang-orang yang sudah mengalami ataupun mengikuti DNA Talent, tidak hanya kemudian sampai mereka memahami 10-nya apa, 5 terbawahnya apa, tapi bagaimana mereka mensikapi dengan kondisi itu. Apakah mereka tetap diam, ataukah mereka mengambil langkah lain untuk mengupgrade dirinya. Itu kira-kira Mbak. Wow. Tidak cukup hanya self-awareness, tapi yang terpenting juga adalah bagaimana self-management berkolaborasi dengan orang lain ya Pak Edwin ya. Oke, terima kasih nih Pak Edwin dari pertemuan hari ini dengan Pak Edwin dan dengan pertanyaan yang tadi saya sampaikan, saya simpulkan bahwa Pak Edwin adalah orang yang mampu memenuhi komitmen dan menuntaskan apa yang menjadi tanggung jawab Bapak, dapat memberikan masukan atau nasihat kepada orang lain, menyampaikan pemikiran dan dengan mudah dipahami, dan mampu bertindak tegas dan memberikan penilaian atau sanksi. Ini tergambar dari otoritatifnya ya Pak Edwin ya. Dan selain itu Pak Edwin juga selalu waspada dan memperhitungkan resiko dengan cara mengumpulkan informasi maupun fakta tadi Bapak sampaikan, dan bagaimana mempengaruhi orang lain agar menerima pemikiran yang tadi disampaikan. Dan hal lain juga yang kita bisa lihat dari talenta Bapak, dari mana di sisi developer dan direktifnya, maka Bapak mampu mengidentifikasikan situasi dan mengambil keputusan dan mengembangkan potensi orang lain serta mengarahkan orang lain dan dengan cara mengendalikan situasi. Luar biasa nih Pak Edwin, senang banget nih, apalagi Bapak tadi menyampaikan bahwa bagi tim dan secara pribadi ini tidak cukup untuk kita pahami saja atau menjadi sebuah data atau informasi, tapi harus menjadi habit gitu ya Pak Edwin ya. Mudah-mudahan banyak manfaat Pak yang didapatkan oleh Bapak dan personil di Dirlantas Polri dengan talent DNA ya Pak. Oke. Thank you nih Pak. Saya kembalikan kepada Wika. Silakan Wika untuk selanjutnya.
Baik, terima kasih Coach Tia dan Pak Edwin. Wah, luar biasa sekali nih sharing yang sudah disampaikan Bapak dan Coach Tias dan sangat powerful sekali. Sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab ya, Pak ya. Kita mulai dari pertanyaan di room chat. Ini dari Pak Arif Hidayat. Izin Pak Wadir, upaya yang Bapak lakukan luar biasa merubah paradigma atau mindset. Apakah Bapak pernah mencapai titik jenuh ketika upaya ini selalu mengalami hambatan? Mohon tipsnya, Pak. Tadi sudah sampaikan bahwa setiap hari kita berperang dengan diri kita sendiri untuk mencari apa hal yang capaian yang kita capai. Namun tentunya kita harus tetap berpegang pada visi kehidupan. Kita punya tujuan hidup, apa yang ingin kita cari, kebahagiaan, kesenangan, kesuksesan, nama baik. Kalau saya itu, kemudian kalau misalnya kita dalam kondisi stuck ataupun jenuh gitu, ingat lagi bahwa kita punya visi atau tujuan hidup yang ingin kita capai. Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya. Oh ya, ini dari pertanyaan Ibu Kania Putri. Mau bertanya, Pak, apa yang Bapak lihat rasakan setahun 2 tahun ke depan di Polda Jabar, Polda-Polda lain di lingkup keluarga, di masyarakat, seluruh Indonesia, jika para SDM-nya mengetahui talenta masing-masing, dan apa harapan Bapak dengan adanya manajemen talenta atau talent DNA dari ESQ ini? Yang pertama, Mbak, begini, kadang saya terkesan dengan pembahasannya Tan Malaka tentang namanya logika mistika. Logika mistika itu orang-orang di Indonesia selalu berpikir secara mistis tentang sebuah kejadian, tentang sebuah peristiwa. Misalnya tadi saya membahas kedekatan saya dengan seseorang. Kenapa saya mempercayai orang itu? Kenapa saya memberikan tanggung jawab lebih banyak ke orang itu gitu? Kenapa saya lebih dekat dengan salah satu anggota? Ternyata setelah kita membahas dengan talent DNA ini, oh ternyata apa yang tidak ada di saya, dia bisa lengkapi. Itu yang membuat saya senang gitu. Sebelumnya kan kita berpikir dengan logika mistika, oh ini mungkin dia pelet saya gitu. Oh mungkin dia pakai cara yang kasih saya minuman apa, kemudian saya harus nurut sama dia. Oh ternyata saya butuh orang yang memiliki talent seperti itu. Nah sehingga kalau kita secara sistematis dan struktur mengetahui talent DNA, maka kita akan lebih mudah mengurai hubungan antar person, hubungan antar organisasi. Kemudian kebutuhan organisasi itu membutuhkan talent seperti apa. Dengan talent DNA ini kita lebih bisa memahami situasi yang terjadi di sekeliling kita terkait dengan hubungan satu orang dengan yang lain, kenapa kita mempercayai dia, kenapa kita selalu memberikan tugas kepada dia. Oh ternyata dia adalah orang yang mungkin inisiator. Saya kan bukan orang inisiator nih. Ternyata saya, oh kamu seperti ini ya, saya bilang kita memiliki tugas dan tanggung jawab kayak gini gitu misalnya. Kemudian dia datang dengan inisiatif, izin saya mempunyai saya bisa melakukan tugas ini dengan baik. Oke, kamu laksanakan tugasmu. Dengan kita sebelumnya kita tidak tahu nih, kenapa dia tuh ternyata betul-betul kita butuhkan. Oh, dengan DNA talent saya jadi mengerti, saya bukan orang inisiator. Saya membutuhkan orang inisiator di sekeliling saya. Nah, dengan talent DNA kita bisa tahu nih, oh ini orang ini sepertinya bisa nyambung dengan saya karena saya membutuhkan dia. Bukan hanya kita memberikan tugas ya, kita misalnya memberikan tugas kepada orang yang bukan inisiator untuk melakukan inisiatif, ya nggak bakal jalan. Kita harus memberikan tugas pada orang yang inisiator. Dengan memahami talent DNA itu, kita, oh ternyata selama ini talent DNA-nya itu adalah inisiator dan saya bukan inisiator.
Itu contoh simpel dari penerapan talent DNA. Dan apabila orang-orang sudah paham ini, maka akan dengan mudah kita menjalin hubungan dengan orang-orang di sekeliling kita, akan mudah kita untuk membagi peran sesuai dengan talent DNA masing-masing. Itu kira-kira. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Berikut Bapak dari Ibu Megi. Mohon izin Bapak AKBP Edwin Afandi, untuk keselamatan selain membawa SIM di jalan, selama ini saya lihat banyak yang memakai helm yang tidak sepenuhnya melindungi. Izin Bapak, apakah ada upaya Bapak dan personil terkait dengan pemakaian helm? Karena helm sekarang kenyataannya terlihat tidak terlalu melindungi daerah kepala. Begitu Bapak. Terima kasih Mbak, terima kasih juga untuk Ibu Megi yang sudah ikut serta terlibat ingin turut serta meningkatkan keselamatan. Upaya yang kita lakukan tentunya sudah banyak, namun mungkin orang itu belum tersentuh atau tidak ada sanksi sosial kepada orang-orang yang tidak mementingkan keselamatan di jalan. Tidak ada yang menegur. Jadi selain upaya yang kita lakukan dengan rangkaian sosialisasi, kampanye keselamatan, apel besar keselamatan, edukasi ke sekolah, polisi cilik, edukasi kepada anak kecil dan lain sebagainya, masih ada pelanggaran lalu lintas. Kita membutuhkan partisipasi masyarakat seperti Ibu Megi untuk mengingatkan orang di sekeliling kita untuk sadar, peduli, berkeselamatan lalu lintas. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edwin. Masih ada banyak pertanyaan Pak ya. Ini ada pertanyaan yang cukup panjang dari Bapak Razali. Ada hal yang selalu menjadi halangan setiap kali upaya kerjasama, apalagi terikat dengan sistem di setiap institusi. Dalam pertemuan kita sore ini adalah di mana Pak Edwin bertugas sebagai Polri. Mungkin lebih sedikit mudah jika membangun karakter, mengajak dan pada kemajuan, dan memang kita tidak dapat melakukan kegiatan sendiri dalam agama yang saya anut. Itu berdasarkan surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, jika hal itu dilakukan ke anggota Pak Edwin, itu akan sedikit mudah dibanding kepada atasan. Sedangkan kerja tim itu juga harus melibatkan atasan juga. Nah, pertanyaannya dari Pak Muhammad Razali, bagaimana Pak Edwin bisa mengadvise dan meyakinkan atasan Pak Edwin bahwa apa yang Pak Edwin lakukan itu adalah hal yang terbaik buat institusi? Terima kasih Pak Razali atas pertanyaannya. Super sekali pertanyaannya, luar biasa. Dari tadi tuh saya mencari, ada nggak pertanyaan yang nggak bisa saya jawab? Sebenarnya tidak semua pertanyaan harus saya jawab, tapi saya mencoba menjawab pertanyaan ini. Pak Rozali, mohon maaf, kita di dunia kerja sama saja. Polisi juga, di semua tempat polisi memiliki budaya organisasi yang berbeda-beda. Budaya organisasi yang berbeda-beda itu maksudnya adalah dipengaruhi oleh budaya lingkungan sekitar. Misalnya saya pernah dinas di Jawa Tengah, Jawa Barat, di lembaga pendidikan, di Papua, itu ada budaya organisasi yang berbeda-beda. Namun dari budaya organisasi yang berbeda-beda ini tentunya kita sebagai individu memiliki peran tanggung jawab masing-masing untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diemban kepada kita. Tidak perlu dulu menyalahkan orang lain apabila ada beban kerja yang tidak bisa diselesaikan. Introspeksi diri ke dalam, itu yang saya lakukan. Introspeksi diri dalam, apa kurangnya saya, kemudian saya mencoba memperbaiki orang-orang di sekeliling kita. Kemudian pertanyaan yang mungkin bagaimana mengadvise, meyakinkan atasan bahwa apa yang saya lakukan adalah hal yang benar. Saya tidak pernah melakukan itu. Yang saya lakukan adalah memberikan opsi kepada pimpinan saya. Saya memikirkan beberapa opsi terbaik untuk
apa yang pimpinan saya bisa lakukan. Saya mencarikan mereka data. Saya mencarikan mereka solusi. Di masing-masing opsi itu ada kelebihan dan kekurangan. Kemudian pimpinan saya akan memilih langkah yang terbaik adalah langkah yang A, atau langkah yang B, atau langkah yang C. Tapi di semua opsi itu ada pikiran kita di sana. Ada sumbangan kita di sana, ada peran kita di sana, dan ada manfaat kita di sana. Jadi secara tidak langsung pimpinan akan memilih opsi itu. Tentunya saya yakin dan percaya itu adalah advice yang bisa kita berikan kepada pimpinan secara tidak langsung. Itu kira-kira jawaban. Oke, baik. Terima kasih Pak Edwin atas jawabannya. Dan kepada Bapak Ibu Talented People, karena sudah akan berakhir sesi webinar pada sore hari ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sudah join pada sore hari ini juga. Berikutnya akan saya playing video dari Bapak Ari Ginanjar terkait dengan manfaat talent DNA itu sendiri. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan. Pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan. Dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal. Sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut. Sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Alhamdulillah, kita sudah berada di akhir acara. Kami mempersilahkan kepada Bapak AKBP Edwin Afandi untuk menyampaikan closing statement. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Wike, Yas, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing terkait talent DNA, apa yang menjadi top 10 saya dan apa yang menjadi bottom 5 saya. Saya sangat merasakan manfaat dari talent DNA. Semoga kita semua lebih aware bagaimana meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kemampuan kita, talent kita, dan setelah paham talent DNA, kita paham apa kelebihan kita dan bagaimana meningkatkan itu setinggi-tingginya sehingga kita menjadi pribadi yang baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Edwin. Selanjutnya closing statement oleh Coach Tias. Silakan Coach Tias. Oke, terima kasih. Bayangkan berapa banyak orang yang tidak kenal dirinya. Suami dan istri yang tidak paham pasangannya, orang tua yang menghakimi anaknya, bahkan pemimpin yang salah menilai timnya. Kadang juga kita menemui rekan kerja yang saling menyakiti temannya karena tidak mengetahui talent DNA-nya. Oleh karena itu, dengan talent DNA, maka semakin banyak orang mengenal dirinya, hidupnya lebih bahagia, dan akan sukses. Dengan talent DNA, maka semakin banyak pasangan keluarga yang lebih harmonis dan hangat hubungannya. Dan dengan talent DNA, maka akan semakin banyak organisasi yang berkolaborasi lebih efektif. Untuk itu, kami mengajak kita dukung sama-sama gerakan Nusantara Bertalenta yang dicanangkan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Let's find your light and shine. 17 hours.
Bapak AKBP Edwin Avandi, terima kasih telah membersamai kita di sesi sore hari ini. Dan Coach Tias, terima kasih atas waktunya. Semoga menjadi manfaat bagi kita bersama. Talent DNA adalah sebuah life tools yang diperlukan oleh semua orang untuk hidup bahagia dan sukses baik di rumah, di korporasi, maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang karena Einstein berkata, jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Salam gerakan Nusantara bertalenta. Terima kasih, Coach Tias. Terima kasih Pak Edwin, Mike. Oke. Baik, Bapak Ibu Talented People, kami akan mengumumkan pemenang Free Talent DNA hari ini, yaitu kepada Bapak Arif Hidayat. Silakan Bapak Arif Hidayat mengirimkan email, nama lengkap dan nomor HP-nya ke nomor saya. Ini saya tulis di room chat. Terima kasih Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu yang mau tentang talenta diri tanpa ribet dan terjangkau, kami juga ada promo khusus Live Tools Talent DNA, tes Talent DNA Top 5 hanya dengan Rp99.000. Dan kami semua izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buta meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta.